Anggi, salah satu distrik yang terletak di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Secara geografis, wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki luas 2.773 km persegi, yang mencakup 10 distrik dan 166 kampung. Topografi wilayah Anggi terdiri dari hutan tropis, tebing, pegunungan, serta terdapat situs kebanggaan masyarakat Anggi yakni Danau Anggi. Anggi sebagai salah satu kota layanan Palaparing Timur dalam Proyek 13 memiliki Network Operation Center di distrik Anggi, yang dihubungkan jaringan fiber optik mulai dari Manokwari, Ransiki, Bintuni, dan Manokwari Ransiki Anggi. Segmen Ransiki Anggi sepanjang 83 km sudah lebih dulu dibangun jaringan fiber optiknya pada 2018, sebelum adanya konstruksi permanen Trans Manokwari sebagai akses menuju Anggi. Presiden Jokowi dalam kunjungan perdananya ke Pegunungan Arfak pada 27 Oktober 2019 menyampaikan bahwa pembangunan dan pengaspalan jalan menuju Pegunungan Arfak adalah misi utamanya. Jalan antara Manokwari dan Pegunungan Arfak yang tadi Pak Bupati menyampaikan minta segera diselesaikan dan diaspal. Akan kita segera selesaikan agar apa? Agar barang-barang pertanian, produk-produk pertanian yang berasal dari Pegunungan Arfak bisa dijual di Manokwari. Tim area Manokwari menceritakan kondisi terkini jalur segmen Ransiki Anggi serta tantangan yang mereka hadapi dalam memelihara fiber optik segmen Ransiki Anggi dari potensi gangguan. Saya Hafik Dasuki Mau, tim patroli Anggi atau tim lapangan untuk pengamanan kabel temporary dari segmen Anggi menuju area Ransiki. Kalau kita di Anggi banyak temporary karena masih banyak pekerjaan PU, makanya kabelnya kita temporary kan untuk sementara menghindari pekerjaan PU dan menghindari terjadinya putus gitu. Kalau untuk di sini kalau hujan ada sering terjadi longsor dan memang beberapa titik longsor di sini yang sering-sering terjadi longsor ketika hujan, bukan hujan, sedikit hujan atau gerimis aja sudah mengakibatkan longsor. Kalau di sini suka dukanya banyak sekali Pak. Sering terjadi kendala-kendala di lapangan, kita sering juga diprotes sama masyarakat, juga sering-sering dipalang-palang sama, pokoknya suka dukanya banyak sekali Bang, karena punya semangat untuk menjaga kabel kita lebih dari segalanya. Untuk kendala-kendalanya kita tidak dilakukan sini. Keluarga di Manokwari atau Di Ambon Bang. Saya udah 3 tahun belum pulang Bang. Iya. Kalau harapan saya kabelnya harus kita dipermanen semua biar agar kita punya jaringan ke kabupaten juga harus tidak terganggu oleh kendala-kendala vandalisme. Sering-sering terjadi lapangan hujan, dingin. Jadi untuk itu kami minta juga dari tim untuk secepatnya ya kalau bisa kita ya kabel diamankan di dalam tanah atau di permanen begitu. Kalau ya untuk keamanan ya kita harus minta agar dari pihak yang berwajib misalkan polisi atau TNI gitu untuk mengamankan agar kita juga nyaman dalam bekerja kan Bang. Kayak selimut-selimut gitu Bang. Karena di sini cuacanya dingin sekali kalau untuk ini. Bila perlu jas hujan atau jaket bisa di atas ya? Di atas. Kita bisa atau patroli kita bisa pakai jas hujan gitu. Karena di sini curah hujannya besar sekali, tinggi sekali. Agus kemudian bercerita tentang hubungan tim PTT dengan masyarakat lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus sebagai staf OPP di bagian Juwinter, asal dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Pindrang.
kita sekarang masuk di distrik Anggi Gida. Kalau masyarakat di sini mungkin kurang sekitar 300-an penduduk satu distrik. Iya. Masyarakat setempat di sini ya cukup baik karena kami selalu mengambil positifnya. Kalau di saat ada masyarakat lagi jalan kaki dari misalnya dari Anggi Kabupaten ke Anggi Gida, kadang kita ambil suruh numpang, kita ambil kenyamanan di masyarakat biar saling menjaga. Kita selalu berusaha menjaga lah tali silaturahmi dengan masyarakat, keamanan, biar kita juga bisa kerja aman. Tapi memang kadang ada kendala kalau di saat pemalangan itu kadang ada mobil lain yang tabrak kayak anjingnya apanya, itu kadang ada pemalangan. Kalau jalannya sekarang dari Ransiki Anggi itu lagi masih tahap pembangunan. Ini udah mau masuk pengaspalan. Cerita-cerita dengan masyarakat sejarahnya dulu katanya, makanya disebut danau laki-laki dengan danau perempuan. Tapi banyak wisatawannya main. Kalau wisatawan udah mulai cukup rame sih kalau setiap hari Minggu, hari Sabtu. Untuk kayak pendaki-pendaki pencinta alam kadang setiap hari Minggu ada untuk camping ke puncak Kerbei. Saat pekerjaan ruas jalan berlangsung, diperlukan koordinasi yang baik antara tim area dengan instansi terkait agar meminimalisir gangguan kabel fiber optik. Misalkan ada penggalian, kita selalu koordinasi, atau pelebaran, penggalian, penindasan, karena kita selalu pengamanan untuk kabel-kabel kita, karena di segmen Anggi ada 2 jalur. Kalau pekerjaan full, durasinya dari jam 8 sampai jam 5 untuk 1 minggu itu dari hari Senin sampai hari Sabtu pekerjaannya. Saya atas nama Didi Irwansa, kebetulan saya sebagai supervisor klaster Manokwari, dan area untuk yang dicakup itu dari Manokwari, Ransiki, Anggi, dan Bintuni. Ada beberapa titik yang kita awasi terutama untuk kegiatan PU, dan beberapa titik yang kena longsor, jadi kita kawal semua dari maintenance, dari segala aktivitas yang mengganggu di jalur, jadi kita monitor, ada patroli juga, terus ada maintenance, kalau ada case epokat, ada tim juga yang datang untuk restorasi di titik itu. Ada wash culvert, atau ada pelebaran jalan, atau drainase, atau pengaspalan, kita monitor selalu dan kita handle supaya gimana jangan ada terjadi kabel putus. Ada 2 segmen, main dan proteksi, jadi kiri kanan jalan ini ada main dan proteksi kiri kanan. Kebetulan untuk yang terjadi gangguan itu untuk Ransiki ke arah Bintuni karena dia infrastrukturnya sedang bekerja di sana. Jadi ada pekerjaan jalan yang tadi saya bilang, drainase, pelebaran jalan, kontur tanahnya itu ada yang agak keras, ada yang benar-benar di tebing. Itu yang jadi masalah di sini. Untuk tinggi-tingginya karena alat-alat berat mereka masih bekerja, itu yang jadi kendala di kita. Kita pertama koordinasi dengan mereka, titik amannya kabel kita aman atau tidak, dan kedua koordinasi dengan mereka bahwa di sini ada kabel kita Pak, tolong jangan sampai kena karena ini untuk infrastruktur di daerah sini. Jadi yang tidak punya akses di sini internet, jadi punya untuk komunikasi internet, mereka bisa untuk telepon, bisa untuk internet data, bisa untuk video call, dan pemerintahan di sini bisa untuk komunikasi ke pemerintahan pusat. Salah satu kegiatan kami di sini. Karena ini kalau sering-sering dibersih, buahnya lebih besar lagi kayak seperti di sana juga itu. Bang, wah segar sekali memang buahnya besar-besar. Kalau sini diajarin sama masyarakat, Bang. Ya. Karena sudah memang dari awalnya mereka sudah kenal ini, dari leluhurnya juga sudah tumbuh di sini memang ini stroberi. Jadi selain strawberry ada apa lagi, Bang? Ada kentang, wortel, daun bawang, itu yang sering-sering tumbuh. Di sini juga kita kendalanya di air, Bang. Karena kita tidak punya air masuk ke rumah. Kalau ngambil air 3 kilo kita jalan.
dari home base ke danau baru ngambil air. Ngisi di tong, ya, pakai alkom dia. Karena pam belum nyampe sini. Kita kadang-kadang sering juga repot masalah mengenai sumber air juga di sini. Karena pulang kerja harus mesti ngambil air lagi. Air mandi tetap kita ngambil di danau. Perjalanan mungkin 3 kilo dari sini, dari home base kita sampai di danau itu 3 kilo. Iya, pakai tong bang. Kita sudah disediakan profil. Ada mesin alkomnya juga di depan. Kita sudah. Di sini yang tinggal berapa? Kita 5 orang. Berarti berapa hari sekali ngambil air? 2 hari sekali bang. 2 hari sekali. Iya. Hujan juga kadang-kadang tidak terlalu deras ya kita begitu. Masak susah, nyuci, apalagi nyuci itu yang lebih. Kalau nyuci beras tidak bisa pakai air itu karena keruhnya air apa? Sekali dia keruh sekali. Kalau untuk minum? Kalau minum kita ngambil dari beli galon kayak begitu bang, itu galon kita. Jadi seminggu kita beli turun dan beli. Masak segala macam? Iya pakai air itu. Saya memegang segmen dari Ransiki Anggi dari span handhole 1 sampai 10 sebagai prioritas kami untuk menjaga pengamanan kabel. Tanggungan kami itu prioritas di segmen handhole 1 sampai 10, segmen Ransiki Anggi. Itu sepanjang 40 km dari Enosi Anggi. Dan terkait isu terkini, itu di span 67 ada isu plan dari PU pengaspalan sepanjang 2,7 km. Untuk free wifi di sini itu masyarakat sangat menyambut baik karena tiap hari di sini sekitar 30 orang sampai 20 orang itu ada berkumpul di sini, entah itu dari satgas, masyarakat setempat, guru-guru. Itu omas kita yang ada rame-rame di situ ya, warga-warga untuk main wifi atau berkontraksi gitu, berkumpul setiap harinya. Dan ini tetangga kita di sini satu ini yang punya rumah gitu. Fasilitas di sini ada sekolah, ada puskesmas, ada kantor-kantor OPD gitu. Harapannya untuk warga-warga setempat dengan adanya Palaparing Timur ini bisa mengoptimalkan seoptimal mungkin pemanfaatan dari jaringan internet ini. Dan semoga provider se-Indonesia ikut membangun juga daerah Anggi ini karena dari tingkat potensi wisata di sini sangat tinggi. Ya, saya sangat bangga dan sangat senang untuk membangun negeri ini supaya jaringan meluas ya, terkhusus dengan Papua Timur ini, supaya anak-anak di sekolah atau generasi penerus bisa mengikuti perkembangan zaman dan media sosial begitu. Sentuhan pemerintah lewat pembangunan jalan dan infrastruktur telekomunikasi diharapkan mendorong perekonomian Anggi, serta menjadi pondasi bagi fasilitas kesehatan maupun pendidikan di distrik Anggi.